Lalu bagaimana sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi menyikapi kasus dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakai Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono saat perjalanan ke luar negeri? Kami bahas ini bersama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Sitomorang. Pak Saud, apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Jubir KPK bilang KPK tidak berwenang untuk memeriksa atau mengklarifikasi Kaisang. Tapi Pak Alex bilang bahwa Kaisang bisa saja diklarifikasi. Kalau menurut Anda, ruang untuk klarifikasi terhadap Kaisang dalam kasus ini ada atau tidak? Ya, yang pertama semua bentuk laporan itu tentu harus di follow up oleh KPK untuk melihat apakah itu ranahnya lewat deputi yang terkait langsung dengan deputi pencegahan ataupun deputi penindakan, itu soal taktik saja, soal teknis saja. Tetapi yang jelas ketika seorang penyelenggara negara, di situ ikut keluarga ya, melakukan sesuatu yang punya potensi untuk kemudian adanya potensi gratifikasi. Kalau kita bicara undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi, diantaranya adalah gratifikasi dan lain-lain. Dalam konteks ini gratifikasi tentu harus didalami. Jadi jangan bikin statement dulu. Jadi sebaiknya laporan itu dibaca baik-baik supaya nggak seperti laporan Ubaidia yang sebelumnya 2 tahun yang lalu. Iya, 2,5 tahun yang lalu dia ngakui. Iya, itu kan sebenarnya juga punya potensi. Jadi maksud saya, kalau hukum harus adil, hukum harus pasti, dan hukum harus menimbulkan yang kita sebut sebagai pemanfaatan, hukum harus bermanfaat, ya mereka harus melakukan follow up ini. Nah, jadi kita nggak berdebat lagi soal itu anak putra putri. Pokoknya yang namanya penyelenggara negara, termasuk keluarganya, itu punya potensi kuat untuk kemudian dilakukan penyidikan. Tentunya diawali dengan penyidikan, karena bagaimanapun ini semuanya ada kaitan dengan posisinya sebagai penyelenggara negara. Kalau yang bersangkutan itu anak seorang tukang bakso, nggak juga naik pesawat, ya kan begitu ya. Atau katakanlah siapapun lah gitu. Kalau naik pesawat bisa jadilah anak tukang bakso kalau dapat hadiah banyak gitu. Maksud saya gini, yang bersangkutan itu karena terkait langsung dengan jabatan bapaknya atau atasannya ataupun keluarganya, itu punya potensi untuk didalamin. Karena bagaimanapun naik pesawat pribadi yang begitu besar itu cukup mahal kan gitu. Karena begini juga Pak, dari dua pelapor yang menyampaikan, salah satunya adalah Koordinator Maki Boyamin Saiman, itu turut melampirkan MOU pemerintah kota Solo dengan pihak swasta yang ditandatangani Gibran saat menjabat sebagai wali kota Surakarta. Dan ini diduga kaitannya berhubungan langsung dengan penyewaan jet pribadi itu tadi. Jadi kalaupun ini dijadikan bukti, menelusurinya gimana KPK dengan bukti itu? Ya, saya nggak masuk langsung di pokok perkara ya, tetapi apapun bentuk laporan yang sudah menarik perhatian masyarakat ini harus ditindaklanjuti, dan itu sudah diarahkan oleh salah satu pimpinan dalam hal ini Pak Alex. Kemudian timnya ya, menurun untuk melihat kembali, menyelidiki kembali atau katakanlah pendahuluan untuk kemudian memastikan bahwa memang ada potensi gratifikasi di situ. Of course ini penyelidikan tentu kita dengan azas praduga tidak bersalah ya. Tetapi akan menjadi bersalah dalam hal ini KPK apabila mereka tidak menindaklanjuti itu. Of course ada praduga tidak bersalah itu harus dibuktikan bahwa dia memang tidak bersalah, dan KPK harus membuktikan itu bersalah atau tidak. Mereka digaji untuk itu. Jadi sekali lagi kita harus memastikan bahwa azas tidak bersalah itu harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang lebih memastikan bahwa tidak terjadi abuse of power. Kita juga nggak boleh juga membawa seseorang yang terkait dengan kalau dia bisnis to bisnis. Tetapi kenapa kemudian ini disebut menjadi menarik perhatian? Karena ada kecurigaan, actually is not business only gitu. Jadi kalau bisnis to bisnis itu murni, itu pun menjadi perhatian. Apakah itu ada kaitan? Nanti kan kita lihat itu pendalamannya, kronologisnya. Ya Tapi kan? seberani apa menurut Anda KPK untuk bisa menindak kasus ini? Saya nggak ngerti dengan posisi 4 orang pimpinan itu, kelihatannya yang baru ngomong kan Alex ya, dan juru bicara masih sedikit abu-abu bicaranya. Mungkin dia belum mendalami surat yang disampaikan oleh teman-teman dari Maki atau dari Ubaidia dan seterusnya. Tetapi common sense kita, akal sehat kita, tanpa kita mendalami hal ini lebih lanjut saja, sudah dapat dipastikan ada potensi konflik of interest dan peran yang bersangkutan sebagai putra seorang presiden. Itu udah common sense kita begitu. Pak Saud Sitomorang, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu ya Pak, selamat sore. Ya, selamat sore.